اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لاح في القمر نور كوكب الفاتح الخاتم المقرب المصطفى المجتبى المحبب ملح بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم واغفر وسامر من كان أذنب وبلغ القول لا كل مطلب واسلك بنا ربي خير مذهب واصلح وساكن ما قد صعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Setengah nasihat Syekh Muhammad Arsyad untuk semua terlebih zuriat. Mari bertakwa pada Allahus Samad, cari ridha Allah, yuk beramal salihan. Di dunia ini tempat tinggal sebentar, kematian itu pasti tidaklah samar. Allah pasti menimbang di mahsyar amal baik dan jahat munkar. Lamanya berdiri panas di mahsyar, keringat tergantung dosa kecil besar. Semuanya gelisah menanti kabar, ke surga atau ke neraka dihantar. Tanda kiamat dekat sudah, banyak yang lupa mati bertemu Allah. Banyaklah hukum Allah dirabah, mudarat dikerja ketimbang manfaat. Ilmu dan ulama Al-Quran dihina, fasik dan bid'ah dajjal dipuja.
sesama muslim bermusuh-musuhan, bermaksiat bangga malah dinyatakan, sedikit amanat banyak yang khianat, selalulah rugi yang bermaksiat. Banyak serupa lelaki perempuan yang bertaubat pasti dapat keberuntungan. Mari lagi hadirin kita dengar setengah nasihat Syekh Kashful Anwar. Hidup di dunia juga sebentar, bagai musafir yang singgah berlayar. Tuntutlah ilmu yang menambah gemar, kepada akhirat gurunya pun benar. Guru yang zuhud tiada sesumbar, guru tak muji diri orang lain ditengkar. Dengan ibadat jangan berpegang, itu nimbulkan ujub pahala hilang. Hendaklah takut Tuhan penyayang, berharap semua ibadat kita ya Rabb jangan hilang. Beramal saleh sungguh-sungguhkan, ingatlah selalu dengan kematian. Cita-citamu dipendekkan, dengki dan pemarah jauh kau tinggalkan. Jika wajahmu jelek sudah, ditambah hidupmu miskin susah. Jaga lidah dusta menggibah, gunakan lidah zikir salawat ibadah. Sayugyanya jika guru ditanya masalah ilmu yang tak taunya, aku tidak tahu, jangan malu-malunya. Itu tanda wara dan ilmunya sempurna. Ya jangan danal arsyadi Banjari ya janal arsyadi misbahunal banjari ya janal arsyadi Arsyad mulia ulama juga aulia, pewaris para anbiya, ngemban misi Allah dan Rasulnya. Abdurrahman Siddiq berkata, tak ada pangkat tingginya setelah pangkat nubuwahnya, hanyalah pangkat ulama. Ilmu dari kecil hingga bercucu, hingga menjadi khalifah Sayyidi Zaman Madinah.
mengajarkan ilmu yang telah didapatkan, membimbing umat masyarakat, wabil khusus anak dzurriyyat. Ya jaddana al-arsyadi Imamun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi misbahun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi Imamun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi Imamun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi misbahun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi misbahun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi Imamun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi Imamun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi misbahun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi misbahun al-Banjari. Ini di antara zuriat luar daerah membimbing umat, di Baro Syekh Ali Junaidi, Tenggarong Syekh Abu Talhai, Barabai Kupi Syekh Abdurrahman, Syekh Ahmad Belimau di Kandangan, Syekh Sa'duddin Taniran Kandangan, Syekh Salman Farisi di Rantauan, ya jaddana al-arsyadi Imamun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi Imamun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi misbahun al-Banjari, ya jaddana al-arsyadi misbahun al-Banjari. Syekh Abu Hamid di Sampitan, Syekh Muhammad Arsyad di Pagatan, Pengaron Muhammad Amin Qadi, Marabahan Abdul Samad Qadi, Banjarmasin Jamaluddin Mufti, Sumatera Syekh Abdurrahman Mufti, di Bangil Syekh Syarwani Abdan, dalam pagar markaz Zuriatan. Allahu ya Allah ighfir dzunubana wa kadza walidina wa masyayikhna ya Allah. Allahu ya Allah ighfir dzunubana wa kadza walidina wa masyayikhna ya Allah. Di dunia sementara untuk cari bekalnya, akhiratlah akhirnya, kematian pintunya. Semua yang bernapasnya merasakan matinya, umur kiamat kecilnya penentu akhiratnya. Allahu ya Allah ighfir dzunubana wa kadza walidina wa masyayikhna ya Allah. Allahu ya Allah ighfir dzunubana wa kadza walidina wa masyayikhna ya Allah. Nabi telah bersabda, manusia wafatnya
semua amal putusnya, hanya 3 ngikutnya. Pertama amal jariyah, kedua ilmu manfaat, anak saleh dan salihah, doakan ibu ayah. Allah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidir rusul wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahum ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para saraib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang kita muliakan guru kita bersama Tuan Guru Haji Muhammad Supyani. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Mudah-mudahan pondok dan majelis beliau mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan Rasulullah, pandangan para aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada sore hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara peresmian pondok beliau. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat para ulama pewaris Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin. Dimudahkan kita semua menghidupkan ajaran Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkan nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan.
a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi. Cabang-cabang iman itu ada 70 lebih. Paling tinggi cabang yang untuk meningkatkan iman adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang iman yang paling di bawah membuangi segala gangguan yang ada di tengah jalan. Dalam ini hadis Nabi mengingatkan kepada kita semua perlu kita itu menjaga iman, meningkatkan iman. Karena iman ini nikmat yang paling besar. Nikmat iman ini adalah jalan keselamatan. Iman ini adalah untuk amal kita kuat, sekadar pandangan kekuatan iman. Di antara amalan untuk menguatkan iman, selalu lidah kita ucapan-ucapan yang baik. Menyebut Allah, termasuk kita bersalawat kepada Rasulullah, termasuk kita membaca Al-Quran. Tadi kita membaca maulid dengan bersama. Yakinlah Rasulullah itu hadir. Rasulullah itu memandang. Satu salawat yang kita baca, Allah balas 10 macam rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayangnya Allah. Jangan kasih sayang Tuhan, mintu aja sayang, minantu sayang. Bah kita luar biasa senangnya hati, lapangnya hati, sebab kita disayangi min Tuha. Apabila min Tuha kita sayang, apa aja yang disambat ditulusakan min Tuha. Apakah lagi nang sayang ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yang Maha Menentukan. Mudahan kita terlatih, terbiasa ucapan-ucapan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Rasulullah. Sabab keyakinan orang beriman yang sempurna itu hanya Tuhan. Makhluk yang sempurna itu cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pujilah dengan macam-macam pujian kepada Rasulullah, itu menunjukkan kita cinta dengan Nabi, menunjukkan kita itu pinandu lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa indahnya menyebut Tuhan, menyebut Nabi, memuji Allah dan memuji Nabi. Hati kita lapang, hati kita tenang. Kalau bisa kita bernyanyi ya kah, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Termasuk pujian tadi kita senang, hampir kita humak. Nah, ya. Namun panitia ini gelisah, usia pada manusianya. Tapi Allah Ta'ala batata jayakah. Setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Allah turunkan hujan, doa kita makbul, doa kita diijabahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujilah Allah, pujilah Nabi, menunjukkan Allah itu nang maha sempurna. Maha sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap apapun kata-kata pujian yang kita ucapkan kepada Allah, yang kita puji Rasulullah, pasti dijawab Allah. Kata Allah, sembutlah aku, niscaya aku menyebut engkau. Bacalah salawat kepada Nabi, kita mendapat
beberapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kan biasaan ngami bapendek ya kah, ngami bakesah, ngami bapendek nang sia. Takana babacaan mengantuk kita ya kah, baca salawat kada tambah tapi merasa lezat. Tapi takana bemakanan bangun. Nah ini kita ya kah. Nah karena kisah nang kada menyebut Tuhan, kada menyebut Nabi, cagat kita. Apalagi menghitung duit cagat ya kah, 1 juta, 2 juta. Lalakian pulang lidahnya menyebut kisah babinian, atas bawah cagat. Nah ini kita ya kah. Nah ini kita cari salahnya apa kada tapi mau membaca, kada tapi mau berzikir, akibat jahil, akibat kada ada pengalaman. Oleh sebab itu penting kita tuh menuntut ilmu. Kalau ingin selamat dunia, kalau ingin selamat nantinya di akhirat lewat ilmu. Sebab ilmu itu adalah nisbahnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu adalah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila anak-anak kita, cucu-cucu kita mau memondok, mau sekolah, ini bakal selamat, bakal bahagia. Sekalipun kita terpisah lawannya, menangis kada bisa pisah, kada apa-apa. Tapi akhirnya kita senang. Anak cucu kita ni mau paham ilmu, mau membaca Al-Quran, apapun kebaikan-kebaikan yang inya gawi, kita dapat pahala, dapat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan anak cucu kita diberi Tuhan ilmu yang manfaat. Mudahan anak cucu kita menjadi anak yang solih, solihah, yang menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin Rasulullah itu kada mati sini. Apa aja yang kita gawi, apapun kata-kata yang kita ucapkan, Nabi tahu sini, Nabi melihat. Mudahan kita menjadi umat yang pandai menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi dilatih membaca zikir banyak-banyak, salawat banyak-banyak. Kalau bisa sekali membaca la ilaha illallah kita merasa lega, baca lagi. Sekali baca salawat kita merasa manis. Satu ayat yang kita baca rasa lezat. Sebagaimana kita boleh makan, nasinya nyaman, iwaknya nyaman, sekali kita suap nyamannya, menambah lagi ya kah. Sampai suapan kita nang ada di ni habis, ya nang mati kita ni melek git kawal. Sehingga kita kawal, kita ambil, kita pada hilawan kawal itu ada cacak dia di atas, tangannya mengambil. Nah, kita usahakan ibadah dan menyebut Allah bersalawat adalah merasa lezat, karena keyakinannya ucapan yang kita ucapkan ini dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentinglah kita tuh jaga iman, tingkatkanlah iman. Bagaimana iman kita ini supaya menguat, bakawal dekat kita lawan orang yang kuat iman. Siapa yang paling kuat imannya adalah Rasulullah. Siapa yang dalam pengenalannya kepada Allah cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita hidup di Kalimantan. Abah Guru sekumpul membimbing kita supaya selamat dengan memperbanyak salawat. Duduk di padakan sidin kalsel, kalian semuanya akan selamat.
Kenapa dikatakan beliau selamat? Karena kebanyakan wilayah kita jadi amalannya membaca salawat, memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cabang iman yang paling di bawah adalah kita juga berbuat kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Lawan bini baik, lawan anak baik, lawan bini kita doakan bini, anak kita doakan. Kita pun sebagai bini mendoakan lawan suami. Itu berbuat kebaikan namanya. Jangan sampai kita menyumpah pisuh lawan bini, lawan anak. Sebab anak bini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita usahakan di rumah tangga kita bertolong-tolongan dalam kebaikan. Kalau suami kadinga sembahyang, bini nang mengatakan, abahnya sayang sembahyang. Ikam abahnya lalu sembahyang, mama upah lah. Napa upahannya? Kipasi lundiut nang habang itu nah ya lah. Laki malin upahannya duit habang bah badadas. Aja laki pulang apa upahannya? Nah pulang ya kah? Tambayakan. Supaya semangat saling tulung bertulung dalam kebaikan. Kalau di rumah tangga kita saling tulung bertulung, kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk rumah tangga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala suka menyampaikan nasihat, suka menerima nasihat. Kita ingin menjadi golongan umat Nabi yang beruntung. Kata Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau laki menasihati, bini siap menerima nasihat. Atau bini menasihati laki, laki pun siap menerima nasihat. Kalau ingin rumah tangga kita harmonis, tentu lakinya punya akal yang sehat, bininya pun akalnya sehat. Bagaimana kita melangkuh akal laki kita sehat? Inya masih mau menerima nasihat, mau menyampaikan nasihat. Bagaimana tanda bini kita akalnya sehat, inya mau menerima nasihat, malah inya terima kasih dinasihati. Begitulah para ulama menyampaikan nasihat karena kasih sayang, bukan silin mahina, tapi silin membimbing ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting jaga sembahyang, jaga ibadah, ingin rumah tangga kita dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia ini sifatnya lengah, lupa. Perlu kita ada bisi sahabat kawan yang sifatnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Aurudun Nabi'ah Lisadiki Dorikil Akhir. Ini begitulah para ulama menyampaikan nasihat karena kasih sayang, bukan silin mahina, tapi silin membimbing ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting jaga sembahyang, jaga ibadah, ingin rumah tangga kita dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia, kata Habib Usman Batawi, apabila kita mengamalkan ratibul hadat, ya hajat kita akan dikabulkan Allah, akan diberi Tuhan kita tuh keselamatan dunia dan akhirat. Karena di dalam ratibul hadat itu amalan jelas Rasulullah itu abah kita, abah rohani kita. Orang mengamalkan manaqib Sayyidah Khadijah, ditingkatkan Allah imannya, dikuatkan Allah ibadahnya, dan ini akan dikasih Allah apa yang Allah kasihkan kepada Sayyidah Khadijah. Amalan pintu rezeki ya kah. Ulun alhamdulillah mengamalkan manaqib Sayyidah Khadijah beberapa tahun.
Alhamdulillah ulun kada bisa kesulitan duit. Nah, dimudahkan ya. Dikuatkan Allah ibadahnya dan inya akan dikasih Allah apa yang Allah kasihkan kepada Sayyidah Khadijah. Amalan pintu rezeki ya kah. Ulun alhamdulillah mengamalkan manaqib Sayyidah Khadijah beberapa tahun. Alhamdulillah ulun kada bisa kesulitan duit. Nah, dimudahkan. Sebab kita mencintai kekasih Nabi. Aku ya Nabi cinta lawan Khadijah. Aku cinta lawan siapa yang cinta lawan Khadijah. Maka tak masuk kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak masuk di situ amalan-amalan sesamban. Kenapa berijazah? Ijazah itu bahasa kita minta bimbingan. Sehingga kita tuh terbimbing dan arah lah. Kita dapat ijazah, kita tuh akan dapat syafaat beliau. Kita mendapat ijazah, kita berijazah, kita ini berkumpul lawan orang yang baik, mudahan kita jadi baik. Termasuk yang ulun ijazahkan ada sebuah kitab tentang kisah Nabi. Kitab itu bahasa kita ya kah, supaya mudah dibaca, mudah dipaham. Bagus kitab tu kena pian bacakan lawan anak cucu supaya pinandu lawan Nabi, kenal lawan Nabi. Di situ ada nasihat-nasihat Rasulullah. Nah di situ ada lagi ijazah hadis musalsal bil awwaliyah. Kata Nabi ar-rahimun yarhamuhum rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Allah Ta'ala itu sifatnya pengasih penyayang. Hendaklah kita mengikuti akhlak Tuhan pengasih penyayang. Kita sayang lawan bini, sayang lawan anak. Anak itu didoakan, bini itu didoakan. Anak bini itu perlu kita didik dengan didikan yang ilmu ditinggali oleh Rasulullah SAW. Termasuk di situ ijazah kita memakai cincin. Nah cincin ini utas. Nah jadi kita ini utas memakai cincin, niat kita mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi melihat Nabi memakai cincin. Tapi Nabi itu bercincin hanya satu jari jejak. Kadang-kadang riwayat nang ke-10-nya Nabi bercincin tu kadang-kadang. Hanya sebutin dia. Kadang dipakai Nabi di sini, kadang dipakai Nabi di sini. Nah, penting kita belajarnya kita memakai cincin mengikut Nabi. Maka kita dapat pahala. Mudah-mudahan karena apabila mengikuti cincin kaganangan lawan Rasulullah. Kaganangan lawan Nabi sama hukumnya kaganangan lawan Allah Ta'ala. Kaganangan itu menunjukkan cintainya lawan Nabi, lawan Tuhan. Termasuk di situ ada salawat Imam Junaid al-Baghdadi yang bunyi salawatnya alfu alfi sholah wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Beberapa juta salawat dan salam ya Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pimpinan segala Rasul. Apakah Nabi itu mahajadakan doa kita? Kada. Nabi itu sudah luas rahmatnya Allah. Tapi kita sebagai menampakkan terima kasih. Sebab pengrasaan orang yang beriman yang paling berjasa adalah Rasulullah. Kita kawa bahina berkat Nabi, kawa berjalan berkat Nabi, kawa melihat sesuatu pun pengrasaan orang yang beriman berkat Rasulullah. Jadi kita bersalawat ini menampakkan terima kasih. Makomnya makom syukur namanya ya kah. Nah jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah, pian ikuti apa yang ulun baca sebagai ijazahnya ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimun
الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم الرحمن ارحموا من بالأرض من في الأرض يرحمكم من بالسماء في السماء ألف صلاة ألف صلاة وألف سلام ألف سلام عليك يا سيد المرسلين ألف صلاة ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد النبي ألف صلاة ألف صلاة وألف سلام ألف سلام عليك يا سيد الصديقين. Nah, kepada semua ini jamaah dua macam buku yang mengandung manaqib Sayyidah Khadijah tentang Rasulullah dan beberapa ijazah yang ada di dalamnya yang mana kita ambil kepada beberapa ulama hingga sampai hubungannya kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan, ulun terima. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassolihin, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana jam'an marhuma tabarraqna min ba'din tabarraqan ma'suma. Ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimah bis-syahadah. Ya Allah ya salam sallimna ya Allah wal muslimin wa afina wa ahfazna ya Allah wal muslimin. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.